Halo teman-teman, saat ini saya ada di Pelabuhan Merak ya. Dan ini adalah muatan perdana saya di tahun 2026. Kemarin hari Selasa saya habis buka di Cilengsi Bogor, muatan dari tahun 2025 kawan-kawan. Di tanggal 30 Desember itu saya muatan tanah ya, buka di Cilengsi. Tapi bongkarnya kemarin tanggal 6 ya, hari Selasa itu ya. Dan setelah bongkar saya langsung dapat muatan dari Karawang Barat. Kalau tidak salah dari daerah Rengas Dengklok kawan-kawan. Saya sampai lokasi muat sore hari, jadi tidak sempat bikin video ya. Cuma ada beberapa video sih. Eh, dan tujuan terjauhnya itu di Medan kawan-kawan ya. Jadi alhamdulillah awal tahun dapat trip panjang kawan-kawan. Bongkarnya 3 tempat. Jadi yang pertama ada di Dumai, yang kedua di Medan juga, tapi di daerah Tanjung Murawa. Dan ketiga bongkarnya di kawasan industri Medan, tapi saya tidak tahu di tim 1, 2, 3, 4, 5-nya saya belum tahu, belum saya cek di surat jalannya kawan-kawan. Jadi eh, proses muat kemarin sore ya, sampai malam hari saya baru keluar dan pagi tadi saya masih di tol untuk antri solar. Sekarang sudah dapat, sudah penuh semua tangki atas bawah saya, dan tadi sempat eh, nambal ban juga, sempat kegiatan-kegiatan lain juga. Lalu ini jam 11 ya, jam 11 siang dan saya masih di parkiran Pelabuhan Merak ini. Barcode saya jam 12 siang hingga jam 15 sore, jadi saya agak santai-santai ini. Uh, untuk video muatnya, saksikan video kali ini. Ini muatnya pakai tatakan balok 3 ya, 1, 2 yang di tengah, 3 paling belakang kawan-kawan. Ini proses pengangkatan besi WF-nya. Keren guys. Totalnya ini berapa bedol lagi ya? 18 sama apa ya tadi, lupa aku. 18 bendel, ya 18 bendel kayaknya tadi. Ini baru 2 yang di sini. Ini lagi 2. Nanti aku pastikan lagi ya apa. Oh ya, ini tadi saya sudah sempat hitung-hitungan sama yang muat ya. Jadi totalnya 18 bendel, per bendelnya itu 12 batang plus 9 batang kawan-kawan. Bendel kelima rata. Oke teman-teman, ini sudah selesai rantai ya. Saya kasih 3, depan, tengah, dan belakang. Sudah jam setengah 10 malam, tapi surat jalan belum selesai kawan-kawan. Padahal tadi selesai muat sekitar jam setengah 7. Nah, ini mobilnya kotor banget. Tadinya ada rencana saya habis bongkar tanah itu mau nyuci ke Cilegon ya guys, tapi sayang sekali nggak jadi ya. Alhamdulillahnya saya dapat muatan yang dekat dari Bogor. Ini muatnya dari Karawang Barat kawan-kawan. Jadi dari Bogor saya langsung ke sini.
Kalau Bogor ke sini kan full tol ya, dan saya nggak tahu ada tempat cucian truk di mana, kan nggak tahu. Nah, saya langsung ke sini aja, muat dulu, barangkali besok ada tempat cuci akan saya cuci guys. Tapi saya nggak tahu di mana. Mungkin sementara saya cuci sendiri dulu kabinnya biar bersih di rest area nanti guys. Oke, bismillah, kita berangkat kawan-kawan. Ini jalannya jalan sempit yang kita lewati nanti. Kelihatan apa enggak ya kalau malam ini? Seperti itu guys. Oke, kita lanjut kawan. ...65 ton. Besi WF. Tujuannya Medan kawan-kawan. Ada 3 tempat nanti bongkarnya, di Dumai, di mana itu namanya, di Medan, Tanjung Murawa, sama di kawasan industri Medan. Oke, bisa 10.000 kita bayar. Untuk sumber uangnya itu banyak. Ya. Oke. Ini jalan kampung kawan-kawan. Ini ya di sini 10.000 ya. Jakarta bisa nanti di depan aqua. Ada lagi apa? Mau parkir lah, apalah gitu guys. Bekas remaja. Wah, 65 ton tapi jalannya enak guys. Karena muatannya sampai atas tapi rata. Jangan lama-lama ya, takutnya gini nggak kelihatan jalannya. Ini cuma ngetes aja guys. Isi bahan bakar dulu kawan-kawan. Kelihatan. Oke, setelah isi solar tadi, saya langsung gaspol guys. Ini sudah jam 1 malam ya. Saya lewat tol kota kawan-kawan, biar cepat. Di sisi lain lebih murah ya. Ya cuma terpaut 14.000 sih, tapi lumayan. Jaraknya lebih dekat, tarifnya lebih murah, lumayan ya.
cek rantai kawan-kawan. Ini saya ada di Merak ya. Nah itu arah ke sana, itu arah ke pelabuhan. Ini saya nyebrang ke kanan kawan-kawan. Nambal ban dulu. Saya kempes 2. Ini mau apa? Cek rantai, ternyata kendor. Ini sama belakang sendiri kendor. Abangnya baru bangun tidur. Masih ngantuk-ngantuk, biarin dulu. Saya malah nggak tidur semalaman kawan-kawan. Dari pabrik itu saya jalan terus nyari antri solar kawan-kawan. Habis dapat solar, aku turunin lagi. Kok turun? Aku pindah dari tangki bawah ke tangki atas, manual pakai jerigen itu. Sampai berkali-kali naik turun guys. Sekarang tangki atas ada isinya. Nah itu tangki cadangan saya penuh. Jadi tenang nanti ya, sampai Medan mikir solar ini. Paling antri di daerah Rengat. Ini yang paling belakang sampai sekendor ini kawan-kawan. Susah nih. Ini agak susah nih. Oke, ini ban saya kan kempes 2 ya kawan-kawan ya. Saya tambal dulu di dekat pelabuhan Merak ini. 2 guys, 2, mantap. A few minutes later. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi ini sudah jam 11 lebih 36 menit. Saya akan masuk ke area dermaga ya. Sudah terlalu siang ini. Target saya sebenarnya tadi pagi sudah nyebrang kawan-kawan. Karena emang tengah malam itu saya sudah selesai, jam setengah 10 ya. Saya sudah dapat surat jalan. Jam 12 malam dapat kuota solar, nyambung lagi, dapat lagi solar. Sudah penuh semua. Dan tadi pagi itu sebenarnya bisa nyebrang. Nah, saya malah ini apa namanya? Nambal ban dulu. Tapi pas nambal ban saya nggak pesen tiket. Setelah selesai nambal ban baru pesen, makanya agak kelamaan, jadi kesiangan. Gitu kawan-kawan. Saya yang lupa. Padahal ya target saya siang ini harusnya sudah sandar, terus mungkin agak sore nanti sudah di kilometer 116 ya. Target saya sih gitu, jangan sampai rest area 116 seperti biasa toh, makan belut sambal hijau kesukaan saya. Sudah kangen kawan-kawan, sekian lama gak ke Sumatera ya. Kemarin agak kletre menghindari Sumatera ya di liburan Nataru ya, karena emang di Pelabuhan Merak udah pasti banyak drama. Di tol Sumatera juga sama, dilarang masuk lah. Susah guys, serba salah kawan-kawan di jalan tuh, karena emang apa ya, kami itu kayak dikucilkan gitu loh. Rasanya itu kayak gitu rasanya. Seperti dikucilkan sama pemerintah ya. Jadi emang seolah-olah itu kami biang keroknya. Biang kerok kemacetan. Para truk-truk besar, para supir-supir truk gitu kan. Jadi ya dipersulit kayak gitu. Wah, bener-bener sulit kawan-kawan.
Nah, ini dermaga Merak. Saat ini banyak banget antrian kawan-kawan. Kok terindikasi bisa-bisa masuk kapal nanti malam ini. Sebentar ya, saya scan barcode nyebrang dulu. Mana tadi yo? Lindo Planner. Oke, ini dia. Halo, selamat siang kakak. Kita tunggu sebentar kawan-kawan. Oh ya, langsung. Jadi, oke. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf jika mic saya hasilnya kurang baik ya. Kalau nggak pakai mic juga kurang kedengaran, tapi kalau pakai mic suaranya kurang bagus. Tapi ya setidaknya sedikit lebih jelas ya suaranya, walaupun agak kurang bagus. Kapan-kapan kalau ada rezeki biar saya beli mic baru yang berkualitas ya guys. Ini saya harus kemana ya? Bentar, ini nggak ada yang lain. Pengurus IBA juga tumben nggak kelihatan, nggak telepon saya juga. Kenapa? Hah? Oh, Oh, gak, mas. Nah, oke, siap. Ngetot kayak ya? Hah? Medan. Yo. Oke. Wah, ini kalau antrian bisa di depan dermaga enak, guys. Apalagi dermaga 7. Sekalian aja ya, ini mumpung macet sekalian aja di dermaga 7. Saya mau mancing, guys. Kalau bisa mancing nanti saya sepil. Tapi kalau nggak bisa ya wes. Gimana lagi ya? Oke, ini untuk sementara waktu ya. Antri. Ini masih jam 11.41, nanti masuk kapal jam berapa kurang tahu ya. Nanti kita sama-sama spill guys. Depan ini kalau terpal kayak gini, mobil bak terpalnya kolam, ini pasti muatan besi dari PT Birawa Steel Surabaya. Biasanya ya kalau nggak ke Padang ke Medan, tapi kebanyakan ke Padang. Kemarin saya pas mana itu di Gresik ya, itu kan bongkarnya hari Senin ya, hari Senin. Saya sampai menginap 1 malam karena banyak banget tawaran. Saya nggak mau karena ya jarak dekat semua ya. Saya nunggu apa? Saya memang ngejar kilometer karena kurang kurang 850. Nah, syukur-syukur dapat Padang lah ya. Tapi delalah saya tunggu sampai sore nggak ada guys. Wah, ya wes. Jadi ini apa namanya? Maaf ya, kok malah saya lupa nggak ini kameranya kok nggak menghadap ke saya ini. Mohon maaf. Jadi sampai sore itu saya tunggu, mana tahu ada Padang ya, karena emang banyak yang request untuk ke Setinjau. Saya juga lama nggak ke Padang. Eh, tapi jelalahnya nggak ada guys. Ya wis gimana lagi? Malah kilometer saya dapat 800 ke ini ke Cilengsi. Jadi kurangnya 850, dapatnya kilometer 800. Aduh, kurang 50 kilo kawan-kawan. 4.950. Wah, kurang sedikit 5.000. Waduh, ya wis. Gak apa-apa, namanya rezeki ya kan. Terus sebelumnya itu sebenarnya ada tawaran ke Padang tapi pas dari Jakarta. Lah, saya kan nggak bisa, guys. Di tanggal 28 saya ada izin cuti gitu. Makanya saya ke timur lagi dan muatan keramik itu kan itu. Nah, itu saya ada izin cuti sebenarnya di tanggal 28. Itu padahal ada itu kalau mau saya ke Padang, tapi sayanya nggak bisa.
mau gimana lagi kan. Nah, saya targetnya dari timur. Delalah setelah saya itu kan sore. Dan setelah saya Rabunya keluar Padang guys. Waduh, kurang sabar. Tapi kalau saya nunggu Rabu, uh, mungkin malam tahun baru saya nggak di rumah, saya di jalan. Karena saya udah diwanti-wanti sama Doro Ayu, suruh pulang lebih awal kalau bisa. Soalnya kan beliau sendirian, jadi harus ini ya, harus nemenin kan. Kasihan juga akhirnya, ya wes adanya ini mau gimana? Nggak apa-apa diambil aja. Ya wes kita kan ya bukan lah biasa kita koordinasi enaknya gimana gitu kan biasa seperti itu. Gitu guys. Oke ya, kita tunggu nanti masuk tenaga berapa. Oke. Oke. Sesuai keinginan tadi ya. Pengen ke Dermaga 7 ya. Ini keturutan kan kalau. Kalau daripada maju ya. Oke. Kita mantap di sini lagi. Jam 13:43 kita baru maju sedikit kawan-kawan. Pokoknya bisa siksak ya, siksak gitu aja. Siksak kiri kan. Oke. Saya mau ke sini aja kawan-kawan. Saya kesini aja yang dekat dengan dermaga, dekat ini guys. Itu dia, kelihatan kan? Sepertinya saya akan mancing di sana nanti. Tapi ini cuaca masih panas, jadi ditahan dulu. Kayaknya kapal sudah penuh. Kita nunggu kapal berikutnya. Dan saya yakin satu kapal berikutnya kita belum masuk. Jadi lebih baik kita nunggu sore ya kan di sini sambil mancing. Ya. Tinggal nanti security-nya itu ngawasi terus apa enggak ya. Tadi ada security sih tadi. Kok nggak ada yang mancing ya? Biasanya itu di pojokan situ suka ada yang mancing. Jadi kalau ada yang mancing kita bisa ikut-ikutan mancing kawan-kawan. Gitu. Tapi ini cuaca masih panas. Percuma juga. Ikan nggak akan mau makan. Susah makanya. Pada tidur. Ikan-ikan kerapu itu pada tidur kalau panas gini. Ya kalau dikasih umpan udang mungkin masih mau ya. Tapi kalau umpan-umpan mainan kayaknya mereka lebih baik tidur deh gitu. Lah itu di pojokan sana ada orang mancing guys, tapi aduh kameranya nggak dapat menjangkau ya. Itu juga orang-orang mancing, tapi di sini nggak ada ini. Kalau di sini ada orang mancing saya mau nimbrung, biar ada alasan gitu loh maksudnya. Mancing udah siap, tinggal kita potong soft rocknya ya, umpan-umpanan buat itu apa ikan gabus. Kita ganti umpan untuk kerapu guys. Nah itu enak, itu ada truk tangki ya. Nah itu truk tangki itu enak posisinya itu guys. Wah itu kalau saya bisa di sana, dari pintu kiri buka kita mancing dari kabin, enak. Aduh lama nggak mancing ini. Gak mancing, maksudnya gak mancing ikan kerapu. Saya itu kangen sama getahnya guys. Jadi ketika kita ngulu pelan-pelan tahu set gitu, kita tahu gejot. Itu sensasinya enak. Nanti aja lah ya, ini masih panas, masih jam 13 Batam kok. Nanti mungkin jam-jam
4 lah ya, jam 4 jam 5 lah mungkin bisa gitu. Cuma nanti kalau sudah jam 4 jam 5 kita bisa di depan sana nanti. Agak sulit juga ini sambil nengok-nengok security-nya, mana tahu udah pergi, soalnya security dari tadi muter-muter terus. Oke, kapalnya berangkat kawan-kawan. Gak kejadian kan? Baik, tadi kan saya jalan-jalan ke depan ya, iseng-iseng nengok kapalnya, kira-kira bisa masuk apa enggak gitu kan. Tapi ya itu tadi nggak bisa masuk kawan-kawan. Nah ini saya mau siapkan alat pancing saya ya, harap maklum ya karena nggak ada kameramen jadi video kurang jelas. Ini sayang sekali saya tidak bawa leader ya, langsung benang PE ini kawan-kawan. Ini namanya benang PE. Kalau yang suka mancing pasti tahu, kalau nggak suka mancing nggak akan tahu, tapi bisa di browsing ya, bisa di searching di Google apa sih benang PE kan gitu kan. Biasanya sih kalau buat mancing dengan teknik casting itu harus ada leader, jadi setelah benang PE ini harus ada sambungan leader gitu ya. Leader itu semacam senar pancing gitu ya, tapi kalau nggak salah itu bahannya dari fluorokarbon atau apa gitu. Jadi dia bisa samar-samar di dalam air gitu. Tujuannya begitu. Tapi ini namanya aja iseng-iseng ya, jadi nggak perlu komplit-komplit. Saya aja bawa jig head 3 ukuran. Ini jig head ukuran pertama ukuran 10 gram, ternyata kebesaran kawan-kawan. Karena waktu itu saya suka ke Pacitan ya, sampai sekarang sih masih suka. Pas ke Pacitan, kalau ke sana nggak pakai jig head gede itu jangkauan lemparnya kurang panjang kawan-kawan. Makanya saya pakai jig head gede yang 10 gram. Lalu ada lagi yang ini ada 7 gram ya, ini 7 gram. Tapi ada 5 gram mana yuk? Hilang. Gimana ya? Saya bawa yang 5 gram kawan-kawan, tinggal 7 gram. Oh ya Allah, ini loh. Ternyata sudah saya sisihkan yang 5 gram kawan-kawan. Jadi untuk saat ini saya akan pakai yang 5 gram. Ini ada tulisannya 5 gram. Kelihatan nggak sih? Aduh, nggak bisa fokus ya kameranya ya. Pokoknya gitulah, ini 5 gram. Ini namanya jig head kawan-kawan. Di kepala jig lah kalau bahasa Indonesia. Jig itu umpan pancing apa ya? Yang saya susah sih menjelaskan. Saya tahu tapi susah menjelaskannya sih. Saya juga suka ngejig, jigging ya, teknik pancing jigging. Cuma ini beda. Ini casting jig. Nah, gitu. Oke, kita ambil beberapa aja. Ini saya bawa semua, jaga-jaga buat ini. Barangkali nanti nyantol. Terus ini ada umpan andalan, soft lure. Ini itu mau ngonten perjalanan apa mau ngonten mancing ya, malah ngontennya mancing ini kawan-kawan. Aneh juga, tapi nggak apa ya biar gak jenuh kan di jalan terus, kita pakai soft lure. Jadi ini ya, soft lure itu gini caranya guys, jigheadnya kita masukin ke soft lure. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya teknik mancing casting ya, pakai soft lure ini bisa dikatakan teknik land based, jadi memancing dari pinggir. Jadinya seperti ini, nanti di dalam air gini. Bagus guys. Makanya saya suka pakai ini. Di Pantai Kelayar saya pakai ini panen GT ya waktu itu. Cuma nggak saya bakar ya. Taunya aku paling dapat 1 paling, ternyata malah dapat banyak ya. Aku rilis gitu. Nah ini sekarang
mana tadi jiketnya yang satu? Oh, ini ya berarti ya. Untuk kesempatan strike-nya itu sangat minim ya, karena ini tidak pakai leader, jadi langsung benang PE. Jadi presentasinya sangat tipis, cuma nggak apa-apa, yang penting uncal-uncal kawan-kawan. Ya mungkin beberapa orang nggak suka ya sama mancing-mancing ya tapi untuk saya pribadi saya suka, dan beberapa komentar banyak yang request suruh mancing guys. Nah ini udah jadi, harusnya ini leader dulu baru berangkai gini. Saya nggak punya leader. Nah, sekarang kita coba mancing-mancing ya guys ya. Nah ini guys, saya sudah ada di lokasi ya. Spotnya tripod-tripod kayak gini, banyak ikan-ikan hias. Ikannya cantik-cantik kawan-kawan. Dan tripod-tripod kayak gini ya, kayak batuan juga gitu, biasanya itu sarangnya predator, salah satunya kerapu. Saya suka sekali. Semoga aja ada yang makan nanti ya. Kita coba, semoga aja, cuma ini agak sulit ini. Semoga aja ada kerapu-kerapu lah ya. Sarangnya ikan. Cuma ini saya mau pasang tripod, saya agak takut juga sih, kena angin jatuh nanti malah tombok aku. Oke, sebentar saya tata di luar aja nanti. Oke, jadi ini guys, cara kerjanya kayak gini guys. Bentar ya. Ini shock lure. Tuh kelihatan kan? Jadi dia itu menggoda predator kawan-kawan. Nah kayak gitu, itu actionnya kayak gitu. Kelihatan kan? Itu kalau ada ikan kerapu di sini biasanya disambar kawan-kawan. Kalau menurutku sih ada ya, ada banyak kerapu di sini. Tapi ini karena masih panas cuaca, jadi kurang suka dia. Kayak gitu itu actionnya, makanya kerapu gemes sama umpan ini. Tadinya disendal-sendal gini, sendal-sendal gini. Ya guys, kita coba masuk lubang, mana tahu ada kerapunya di dalam. Kita coba ya. Kuda kerapu. Gak mau. Kelihatan kan? Predator gemes kayak. Kalau lihat gemes. Tapi ini masih panas, makanya dia pada tidur kali. Kameranya galang nggak? Nggak galang? Enggak. Coba upahnya mas kalau mas. Oh. Banyak ya, kelihatan nggak? Kalah kameranya. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kelihatan. Jadinya nggak kelihatan. Karena tahu nanti makan dia.
tadi sempat kejar. Bagaimana mereka kan? Satu gerombol. Ya ramean kayak gitu dia kan. Ini bergerombol dia. Panjang nih ikannya. Dia kalau udah makan terbang-terbang itu ikan. Oh, yang kayak di laut-laut tengah itu ya? Tapi Yang besar kalau itu. Itu yang di laut tengah itu kan itu marlin itu. Oh. Apa dia? Hilang ya? Pernah dapat gede satu lengan gini, satu tangan gini. Enak itu dagingnya. Apa ya? Dagingnya. Aku pernah makan ikan gitu. Sukanya cuma mancing, kalau dapat paling kasih orang-orang gitu. Oh. Hobi Kerapu saya aja. bawa kalau kerapu. Oh. Nyangkut. Jadi umpannya nyantol di sana, airnya putus kawan-kawan. Ada predator tadi. Ikan apa ya namanya? Kalau di sini aku nggak tahu, kalau di Semarang namanya kacangan. Ikannya panjang-panjang itu warnanya hijau ya warnanya. Jadi dibantu masnya ini merekam. Tapi memang kondisinya masih siang, masih panas gini, percuma, nggak akan mau predator makan. Kan target saya kerapu ya. Mereka masih tidur kali. Oke, sekian dulu kegiatan mancing saya. Fokus sama kapal lagi. Itu dia truk saya. Oke, ini kapal ketiga kawan-kawan sejak siang tadi ya. Tingginya 4,6 meter. Sepertinya ini nggak akan masuk kawan-kawan. Oh ya bener. Jadi harus nunggu lagi. Payah ini. Tinggal satu langkah aja nggak kebagian. Ya wis, semoga aja cepat ya guys. Setelah ini jalan ada yang sandar, nggak lama-lama lah ya. Kapal ketiga berangkat kawan-kawan. Ditinggal kapal lagi. Oke, akhirnya kapal keempat sandar ya. Tidak terlalu lama sih, sekitar 10-15 menit datang. Di jam 17.39 kawan-kawan. Gede banget ya. Ini nanti geser ke kiri sini pelan-pelan. Ini sambil nunggu proses bongkar, cari cemilan dulu. Pengen makan mie rebus kawan-kawan. Ini ada yang jualan banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4 orang yang jualan. Kita ke tempat bapaknya ya. Apa kan? Oke, berapa? Berapa? Pak. Yuk, milih sing kereta apa sing apa? Pak, ini Pak. Lagi Pak. Mie Pak. Iya. Saya angkat-angkat enak. Iya, iya. Apa iki? Pedes. Iki sing filter iki sing kereta nang ngono. Sing rasa biasa nggak ini Iki Pak? goreng pedes. Oh, Goreng pedes. sing Sing biasa iki. Enggak Sing kuah apa goreng? kuah. Oh, kuah lah kuah ya. Kuah tapi nggak sing pedes. Kuah. Nggak sing pedes. Sing pedes. Enggak. Oh, ya iki. Oh, soto. Soto, bakso. Nggak suka pedes. Iki soto. Iya, Apa? Mas. Iki wae. Goreng. Rasa seneng soto aku. Ya iki soto. Iya, rasa bakso ya, rasa Iki bakso. bakso. Pak. Rasa bakso. Iya. Oh, iki. Bakso.
edan Pak. Gun ya. Orang apa ya? Orang Wih. muatan ko Karawang Barat. Bukan telunggon kuwi. Oh, Mut. Biar aku tawake apa aku. Karawang Barat arah apa Cipinang ya. Ngopi masih. Tengah Jengklok. Es ya. Rono panganan wis sepur gari kerupuk-kerupuk doang, Mas. Roti? Roti teng. Teng kabeh. Diajani nasi. Ku nasi ku. Ono ku. Tinggal kerupuk doang panganane. Teng kabeh. 280. Laris Pak. Roti. Tak kabeh Pak. Laris Pak. Alhamdulillah. Roti sapi karo roti ngene instan kabeh jumlahe 180. Teng kabeh. Mulai. Oh, kembali. Pada kenapa ya? Sunsetnya guys, cantik sekali ya, keren banget. Sayang mata kamera, lensa kamera penangkapannya kurang sempurna ya. Ini dengan mata kita sendiri sangat keren. Ini masih proses bongkar muatan. Sudah jam 18:13. Kita masih menunggu guys, ternyata masih banyak banget. Kukira udah habis tadi. Oh, ada yang nyapa itu, truk kuning, siapa itu? Nanti komen ya Om. Penasaran saya ketika disapa-sapa gitu, siapa gitu kan. Ternyata masih banyak mobil pribadi. Berarti dari atas ya mungkin ini, dari dek atas. Oke, saatnya penumpang masuk. Saya itu pengennya nomor 1 loh, pada di depan gitu ya. Jadi keluarnya nggak rebutan, enak. Semoga aja bisa ya. Ntar saya- Oke guys, kita maju. Di video sama TS-nya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, naik kapal kawan-kawan. Wish, tanjakannya lumayan tinggi, 65 ton. Enaknya di depan kayak gini, keluarnya duluan. Tapi kok mentul-mentul kayak gini ya, aduh gak nyaman banget. Oke, kita kiri kanan, sama-sama nomor 1. Asik.
disuruh mepet guys. Oke, lurus. Lagi. Oke, lagi. Sip. Alhamdulillah masuk kapal kawan-kawan. Saatnya kita istirahat ya. Kita kunci, terus tidur. Nanti tahu-tahu sudah sadar. Tapi ini tidurnya kita agak lumayan lama ya, karena masuk pertama nunggu yang belakang masuk semua, jadi nunggu kapal penuh kita bisa istirahat agak lama. Oke, saya istirahat dulu kan kawan ya. Dari tadi malam belum tidur sama sekali saya. Wih kok ternyata gelap. Nah, oke, tidur dulu kawan-kawan. Oke, baik teman-teman semua. Ini saya mengulang video ya. Jadi tadi sempat membuat video saya ngopi di bawah, tapi ternyata suara terlalu berisik, tidak kedengaran ya. Jadi terus saya ulang lagi. Dan ini posisi saya sudah turun kapal kawan-kawan. Turun dari kapal tadi karena saya kan di depan ya. Sejak kemarin kan saya tidak tidur. Tadi malam pun full melek saya ngebiar sampai pagi, tidak tidur sama sekali. Sampai sore tadi masuk kapal, dan akhirnya masuk kapal saya tidur di jam 7. Tiba-tiba sudah jam 9. Tadi kurang lebih jam 9 ya. Tapi belum lebih banyak lah, pokoknya kalau lebih pun semenit tadi kapal sudah sadar, sudah mulai turun. Dan saya turun pertama kawan-kawan. Makanya saya cepat-cepat karena saya di depan sendiri kan. Mata masih ngantuk, ya ibaratnya nyawa itu belum terkumpul semua. Saya turun pertama, terus akhirnya ya kondisinya masih ngantuk berat. Saya ngopi ini di deretan ini, tadi ada penjual kopi ibu-ibu tadi. Saya sempat berhenti beberapa saat. Ini sudah 21.20, berarti sekitar 20 menitan saya ngopi kawan-kawan. Gitu ya. Ini kita lanjutkan lagi. Nanti tidur di kilometer berapa ya, saya kok ini ya apa namanya belum tahu. Semoga aja kuat melek kawan-kawan. Ini sayangnya tidak bisa mengangkat gambar ya, karena malam hari. Pelabuhan Bakauni saat ini hampir sama dengan Pelabuhan Merak. Antriannya banyak kawan-kawan. Hari ini hari Rabu. Januari ya 2026. Berarti tadi kita berlayar sekitar 3,5 jam kawan-kawan. Sekitar setengah 7 malam itu mulai berangkat ya kapalnya.
Kok 3,5 jam toh? Aduh, maaf. 2,5 jam. Jam 7, jam 9. Pokoknya saya itu tidur jam 7. Dan kapal jalan setengah tujuan itulah pokoknya. Sadar di jam 9. Berarti benar 2,5 jam kawan-kawan. Ini kita naik tol Bakahuni, jadi tanjakan lumayan panjang ini, mulai dari pelabuhan sampai gerbang tol. Biasanya ya kayak kemarin-kemarin itu saya berhenti di rest area kilometer 33. Biasanya saya nyuci-nyuci truk di sana karena dekat sama kran ya. Dekat sama musola juga, parkir bisa nempel musola gitu. Enak banget. Nah ini kondisinya sudah malam gini, nggak tahu juga ya, saya juga belum makan nasi nih. Tadi pagi nggak sempat sarapan. Nah, biasanya kan sarapan setelah nambal ban. Nah, pas habis nambal ban itu sudah jam berapa ya? Jam 9 lebih apa ya? Lupa aku jam berapa. Nah, saya mandi, masuk pelabuhan itu, terus mandi. Nah itu eh, saya sempat beli sarapan bungkus. Nah nggak taunya waktu mau makan, di ikannya itu ada telur lalatnya banyak kawan-kawan. Saya auto hilang nafsu makan, saya buang semuanya akhirnya. Jadi sampai hilang nafsu makan, sampai sekarang saya belum kemasukan nasi. Pas opening video ini tuh toh, sebelum opening video ini tuh saya sempat mau sarapan. Wah itu memang benar-benar kebangetan ngawur yang jual makanan itu. Tahu ikan ada telur lalatnya dikasihkan orang. Dikira kita nggak tahu telur lalat itu seperti apa kan. Ya wis, terus akhirnya malah masuk pelabuhan, mau beli nasi yang jualan keliling itu, soalnya itu satu masakan dijadikan satu terus dipisah-pisah ya, kayak telur, ayam sama ikan laut. Lah saya kan nggak makan ikan laut yang sejenis ikan asin gitu. Sudah beberapa kali saya beli ternyata kecampur, makanya
saya kapok, nggak pernah lagi mau beli eh, yang keliling itu. Jadi kayak dimasak balado satu menu gitu kan. Ternyata itu ada telur, ada ayam, terus ikan asin itu dijadikan satu masaknya, baru dipisah-pisah gitu kan, Kak. Kalau mau telur balado ya wis kasih telur balado, tapi itu tadinya satu masakan. Nah, akhirnya saya apa? Eh, maaf ini untuk yang lain mungkin oke-oke aja lah, nggak masalah. Tapi kalau saya itu alergi kan, kawan. Seperti ikan pindang atau apa itu, kalau orang Semarang bilang ikan pindang itu kan, saya alergi, langsung gatal-gatal badan saya. Makanya saya kapok. Saya takut mau beli-beli makanan kayak tadi pas antri di kapal itu saya diem aja. Padahal saya lapar sebenarnya. Nggak ada yang jualan ini. Akhirnya sore-sore tadi sebelum masuk kapal, eh, saya beli itu ya, pop mie ya. Jadi baru digajal sama pop mie di perutnya ini. Makanya saya pengen kalau bisa masuk ke kilometer 116, malah sudah jam segini. Kalau di sana kan jelas ada belut belut andalan, belut sambal hijau andalan. Ya biasanya kalau teman-teman Siba sih istirahatnya di kilometer 50 kan kawan. Setelah turun dari kapal, kalau nggak kuat pada di kilometer 20, kalau kuat pada lari ke 50. Kalau saya biasanya sih kan kalau sadar siang atau sore gitu, pokoknya jamnya masih memungkinkan, saya berhenti sejenak di kilometer 33 buat nyuci-nyuci, enak nyuci baju lah, baju kotor gitu kita cuci dulu. Kadang eh, sudah terlanjur lama kan nggak dicuci, biasanya saya cuci sendiri. Tapi kalau yang baru-baru itu, baru-baru kotor gitu, saya tahan, saya bawa ke laundry nanti sampai di Rengat, saya laundrykan di sana. Biasanya saya tinggal kalau mau ke entah ke Pekanbaru, entah ke Dumai, entah ke Medan, saya tinggal di sana. Biasanya gitu kan. Ya kalau kalau di kilometer 33 sih nggak selalu cuci baju ya. Ya kadang lah, kadang-kadang aja gitu. Tapi lebih sering ke nyuci kabin truk itu, malah sering jadi di sana. Ya itu tadi soalnya enak, keran ada di dekat dekat banget, makanya saya senang.